Baik, sesuai yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa hari ini Minggu 5 April 2020 kita melaksanakan ibadah di rumah secara khusyuk. Siapkan hati, teduhkan jiwa dan pikiran, kita berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kami dan yang mempersekutukan dengan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan mempersembahkan puji-pujian dan kemuliaan kepadamu, karena Engkau rela meninggal dan tempat kemuliaan-Mu kepadamu dan menderita sengsara hanya demi menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Ajari dan ingatkanlah kami selalu untuk menerima penebusan yang Engkau perbuat bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Biarlah kiranya iman dan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami tetap hidup dalam diri kami, agar kami dapat mempergunakannya untuk memuliakan dan mengikuti Engkau dalam hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Alkitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, mari kita sama-sama mengucapkan. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunannya yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tinggal
marilah kita sama-sama mengakui dosa perbuatan kita dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih-kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji pengampunan dosa kita. Karena tidak selamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi epistel di ibadah kita hari ini, diangkat dari Yesaya 52, diawali ayat 7 hingga 12. Mari kita bacakan secara responsoria. Yesaya 52 diawali dari ayat 7 hingga ayat 12. Kita bacakan secara responsoria. Kami akan membacakan ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan.
Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ayat emas yang menjadi suatu pegangan kita melangkah di ibadah kita ini, kita angkat dari ayat 10. Mari kita sama-sama membacakan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Amin. Kita bernyanyi. Sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti halnya yang dikumandangkan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menghibur hatiku senang, kendati derita penuh. Tetap aku yakin kepada Tuhan, dihiburnya terus jiwaku. Jiwaku, dihiburnya terus jiwaku. Menanggung semua dosaku, dibuang jauh dariku. Tak satu dosaku ditutup gelap, dan jiwaku kini tentram. Jiwaku, dihiburnya terus jiwaku. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di saat ini, karena begitu indah
kasih-Mu kepada kami, hingga di hari Minggu yang dikuduskan ini kami masih bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun Tuhan kami laksanakan di rumah kami masing-masing, seluruhnya kami yakin dan percaya itu Tuhan ketahui. Bapa di surga, himbauan dari pemerintah kami untuk memutuskan rantai virus yang sedang melanda dunia ini, terkhusus Indonesia, kami tetap ikuti ya Tuhan, sebagaimana menjadi pengikut-Mu. Kami tidak mau melawan, dan kami tidak mau untuk membangkang seluruh hal-hal untuk kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan mengucapkan, jikalau kamu berkumpul 1, 2, 3 orang, kamu panggil saya, maka Tuhan akan hadir. Hari ini juga Tuhan kami panggil Roh Kudus-Mu. Kami panggil Kau Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam ibadah kami, sehingga kami bisa bersujud dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan akan mensuarakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, agar kami dapat mendengarkan dan memberitakannya dengan baik. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini seperti yang sudah ada di acara kita, diangkat dari Yohanes 12, diawali ayat 12 hingga ayat 19. Mari kita bacakan kembali secara responsoria. Kami akan membacakan yang pertama, yaitu ayat 12. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
mengatakan, sambutlah rajamu datang, atau tomu tomu ma rajatta now roh. Kita yang sama-sama beribadah di sini, yang berkumpul memuji Tuhan sesuai yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwasanya situasi dunia, terkhusus Indonesia, lagi mengalami kondisi yang tidak nyaman, terlebih dari merabahnya COVID-19. Dan berdasarkan solusi, instruksi, dan aturan yang dibuat oleh pemerintah, ditindaklanjuti dengan pimpinan pusat HKI, maka diam di rumah saja, ibadah tetap berjalan. Dari itu, sesuai dengan tema ini, merupakan suatu hal yang sangat penting. Saya teringat dan terbayang saat waktu masih sekolah SD. Di saat itu, dari suatu desa kecil, kami rombongan dari sekolahan pergi ke ibu kota kabupaten. Dalam rangka apa? Saat itu saya ingat bahwa gubernur datang melaksanakan tugas. Kemudian di saat zaman Orde Baru, saya juga pernah mengikuti acara yang seperti itu. Di saat itu almarhum Presiden Soeharto datang ke Medan, datang ke Sumatera Utara, dan kami pun mengikuti kehadirannya tersebut. Bermacam-macam jel-jel, bermacam-macam cara atau nyanyian yang kami buat menyambut kedatangan daripada pimpinan ataupun yang melaksanakan kunjungan kerjanya. Ada yang membawakan lagu dari sekolahan, ada yang membuatkan suatu jel-jel untuk menyemangati perjalanan presiden yang melintasi daerah tersebut. Dan kita sama-sama melihat dengan posisi sekarang, presiden kita Joko Widodo mengunjungi beberapa tempat, mengunjungi beberapa provinsi di negara kita, tetap disambut oleh begitu banyak orang, disambut oleh begitu banyak dari unsur pemerintahan dan masyarakat. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, yang terjadi dengan tema ibadah kita sekarang. Dikatakan di situ tadi bahwa sambutlah rajamu datang. Sebelum kita bicarakan lebih lanjut, karena situasi yang membuat dalam hal pelayanan terhadap jemaat, terkhusus jemaat HKI Penerangan, kalaupun ibadah ini diupload di media sosial, saya mohon maaf terhadap seluruh Bapak Ibu saudara-saudari yang melihatnya, terlebih terhadap saudara-saudara saya Bapak Ibu di kepercayaan yang berbeda. Saya yakin
bahwa Allah itu satu. Dengan posisi virus yang merebah sekarang, situasi ini merupakan suatu momen untuk saling berdamai. Situasi ini betul-betul membuatkan suatu pembelajaran agar kita hidup bernegara, saling mengasihi dan saling menyayangi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya yang sudah kita bacakan tadi, bahwa di perjalanan sesuai yang dibukukan oleh Yohanes, bahwa Yesus datang ke Yerusalem disambut dengan begitu banyak orang, disambut oleh begitu banyak orang dengan cara melambaikan daun palmarum. Apa arti daripada daun palmarum? Itu merupakan lambang perdamaian. Lambang perdamaian. Kalau Presiden Republik Indonesia disambut oleh masyarakat dan pemerintah dan pihak keamanan datang ke suatu tempat dengan jel-jel yang bermacam-macam sesuai dengan adat yang terjadi di daerah tersebut, kedatangan Tuhan Yesus di saat itu disambut dengan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Artinya, selamatkanlah kami, berkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, seperti halnya yang dikatakan di ayat 12. Menyambut Tuhan Yesus pada saat itu mempunyai resiko sebenarnya, di mana dalam pemerintahan Roma merupakan suatu pemberontakan, seperti halnya memberontak yang mempercayai Yesus itu di saat itu. Namun saat itu masyarakat tidak merasa gentar, yang berarti Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia berkuasa atas segalanya. Orang percaya dinyatakan dengan sorak-sorak Hosiana, Hosiana, Hosiana. Yesus sebagai Raja Israel tentunya menolak otoritas Kekaisaran Romawi yang pada waktu itu wilayah Palestina sebagai bagian dari kolonial mereka. Yesus sebagai Raja mereka dengan sendirinya menerima dan tunduk pada kekuasaan yang ada pada dirinya. Takut. Karena mereka itu menyambut Yesus, bisa-bisa efek daripada sukacita mereka menyambut kehadiran Yesus tadi, suaminya pada mati, terbunuh. Itu. Tetapi roh Tuhan, roh Allah hadir di dalam seluruh yang mempercayai Allah, yang mempercayai Tuhan Yesus saat itu. Mereka tidak gentar. Yesus datang dengan menunggangi keledai. Mengapa harus keledai yang ditunggangi seorang raja? Kebiasaan dulu kalau raja datang itu harus menunggangi kuda. Seperti itu dulu. Kuda yang ditunggangi. Ini beda. Yesus datang menunggangi keledai. Itu menunjukkan bahwa kerendahan hati itu untuk membawa perdamaian di Yerusalem. Ayat 14 hingga ayat 15, Kristus menyatakan bahwa Ia memberi kelepasan dari rasa takut. Di ayat 14 dikatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kata-kata jangan takut ini bisa dikatakan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketegasan pemerintah Roma bukan lagi rahasia, tetapi kenyataan selaku masyarakat Yahudi bagai jajahan sangat takut karena mengikuti Yesus di tengah-tengah tekanan yang seperti itu. Namun di antara ketakutan mereka, di antara kebimbangan mereka, kata-kata jangan takut datang untuk membuktikan bahwa tidak bakalan jadi suami-suami daripada perempuan-perempuan Yahudi yang mempercayai Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dengan adanya firman ini dikatakan situasi yang betul-betul menakut-nakuti, virus yang datang tak dari mana itu datangnya, yang sudah melanda dunia ini dan negara ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan di sini sekarang, jangan takut. Jangan takut yang dimaksud bukan berarti melawan terhadap aturan dan peraturan yang berjalan, bukan berarti tidak menuruti himbauan-himbauan pemerintah, bukan berarti tidak peduli menjaga kesehatan, dan bukan berarti tidak lagi beribadah. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata jangan takut ini sampai kepada kita sekarang, momen yang sangat luar biasa, momen yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran sendiri, karena yang tidak sanggup pun kita pikirkan sudah terjadi. Saya tidak pernah memikirkan itu. Bagaimana situasi hal-hal yang sudah kena hukum. Kalau tidak salah, sudah puluhan ribu harus dilepaskan yang narapidana. Merupakan situasi yang harus disikapi oleh pemerintah demi menyelamatkan bangsa ini dari situasi yang memprihatinkan. Maka kita yang mempercayai, yang tetap setia mengikuti Allah kita yang kita percayai, yang setia mengikuti Tuhan Yesus, hari ini juga dikatakan jangan takut. Tetaplah semakin bersandar kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Ayat 16 hingga ayat 19 sebenarnya dikatakan tadi seperti yang kita bacakan itu tadi. Awalnya murid-murid itu tidak mengerti, tetapi setelah Yesus dimuliakan, mereka teringat dan mereka menyadari. Di sini bisa kita lihat bahwa kemampuan berpikir, situasi daripada pekerjaan manusia, hikmat manusia tidak ada sebanding dengan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kemampuan manusia untuk menandingi apa yang Tuhan rencanakan. Dari itu, sesuai dengan situasi yang disaksikan atau yang dialami oleh murid-murid itu tadi, tujuan Allah secara utuh, tepat dan benar tidak bisa dimengerti oleh manusia. Namun terlalu sering kita manusia berontak dengan pekerjaan ataupun yang sudah direncanakan Tuhan. Dari itu firman Tuhan ini mengajarkan, mari menyerahlah kepada kebenaran Tuhan.
Mari menyerahlah kepada kebenaran firman Tuhan. Kita minta adil dan bekerja memakai kita sebagai alatnya. Kita mohon turun Tuhan di dalam diri kita, agar kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mari kita tunjukkan, mari kita wujudkan bahwa kita bukan lagi hanya menyambut Raja yang datang itu tadi, tetapi mari kita satukan hati, terima Yesus itu Sang Penyelamat dan Pembawa damai ada di hatimu. Kalau sudah ada terlanjur, kalau sudah ada sempat kejadian hal-hal yang bertentangan dengan yang diinginkan oleh Tuhan, mari kita tinggalkan yang tidak benar itu. Bertobatlah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kiranya firman ini yang kurang sempurna ini dapat menjadi suatu kekuatan bagi kita menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu kami sembah di dalam anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan waktu untuk mendengarkan dan memberitakan firman-Mu. Kami yakin ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga firman-Mu itu bisa tersampaikan. Bapa di surga, dalam kondisi kami di negara ini yang sangat memprihatinkan atas situasi ini, kami memohon ya Tuhan, uluran tangan Tuhan, penyelamatan Tuhan, agar kiranya musibah ini yang melanda kami seluruhnya bangsa Indonesia bisa teratasi. Dan kami mohon Tuhan taklukkan itu virus yang lagi merajalela. Tuhan bunuh itu virus yang lagi berkembang. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon uluran tangan-Mu untuk penyelamatan ke negara kami. Bantu Presiden kami dengan seluruh jajaran, seluruh pihak medis yang turut memberikan penyelamatan terhadap yang terimbas. Bantu seluruh aparat yang turut membantu keamanan dan kondusifnya
untuk memutus rantai-rantai virus itu tadi. Kami mohon ya Tuhan, uluran tangan-Mu menopang kami dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap dapat berkumpul, bersujud, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bawakan seluruh ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap semakin bersandar ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memohon pertolongan dari-Mu ya Tuhan, agar Tuhan tetap menyertai mereka. Kalau mereka lupa ya Tuhan bahwa sekarang hari Minggu, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah di rumahnya, tolong lindungi mereka ya Tuhan, dan ingatkan mereka supaya tetap semakin mendekatkan diri ke hadapan-Mu. Bapa di surga, demikian juga seluruh pimpinan pusat kami dan jajarannya, dan seluruh jemaat yang mempercayai-Mu dimanapun berada, tolong lindungi ya Tuhan. Lindungi seluruh bangsa Indonesia, lindungi seluruhnya ya Tuhan, bangsa yang tetap mengalami ataupun terkena imbas dari musibah ini. Kami mohon ya Tuhan, kami mohon ya Allah, bahwa Kau hanya satu yang tetap bisa membantu dan melindungi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kembali kita angkat pujian dari BN nomor 691. sesuai dengan peraturan pemerintah dan seluruh pihak terkait, serta surat pastoral pimpinan pusat HKI rangka pencegahan penularan virus corona COVID-19, maka ibadah kategorial sekolah minggu, RPNB, PPR, sermon perhelado, dan ibadah minggu tetap kita laksanakan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. 2. Acara Jumat Agung dan detik-detik hari kematian Tuhan Yesus Kristus tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah buah-buah hijau tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. 4. Untuk acara akan didistribusikan lewat SMS, WA,
dan Facebook atas nama Pak Krauni Manalo untuk jemaat yang membutuhkan lembaran acara agar di SMS atau di WA ke pimpinan jemaat agar diantarkan ke rumah jemaat yang meminta. Yang kelima, laporan keuangan akan dilaporkan saat kita sudah bisa beribadah di gereja. 6. Dihimbau kepada seluruh kita agar semakin berserah kepada Tuhan, semakin menjaga stamina, perkuat daya tahan tubuh, mengikuti peraturan pemerintah, diam di rumah saja, rajin cuci tangan, jaga jarak, jangan bersalaman, jangan beritakan berita hoaks, mendoakan pemerintah, petugas medis dan seluruh pihak terkait yang ditugaskan menghentikan penularan virus tersebut. Maka atas nama pimpinan resor, pimpinan jemaat, Perhelado beserta Majelis Jemaat HKI Penerangan mengucapkan selamat beribadah dan memanfaatkannya. Selamat ulang tahun bagi seluruh yang merayakannya 1 minggu yang sudah lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mendoakan warta kita dan 2 syafaat diserahkan kepada Sinato. Marilah kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata atas kerajaan sorga, atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, serta Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah ini ya Bapa dalam rangka ibadah. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa 1 atau 2 orang yang berada di tempat tersebut, maka Engkau pasti berada di situ juga ya Bapa. Demikian ibadah kami ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau pasti tahu tujuan kami ya Bapa. Bukannya kami sengaja Bapa, tapi karena untuk pencegahan terhadap virus yang telah terjadi di dunia ini ya Bapa. Bapa, sebelum kami memohon padamu, terlebih kami memohon pengampunan darimu ya Bapa. Kami mohon sekiranya Engkau hapuskan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, dan kami memohon padamu ya Bapa, kiranya Engkau lah yang memberkati kami, Engkau melindungi serta Engkau menjagai kami ya Bapa, agar kami dapat selalu hidup dalam kasih karunia nama-Mu, bahwa kami dapat selalu menjaga tubuh kami, menjaga stamina kami, serta kami dapat selalu memberkati dan melindungi diri kami sendiri ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Tuhan. Jauhkanlah virus itu ya dari kami ya Bapa, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan dapat selalu berserah kepadamu ya Bapa terhadap semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan juga ya Bapa, banyak pergumulan yang telah kami rasakan, yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa tidak ada pergumulan yang Engkau berikan kepada kami itu tidak bisa kami selesaikan. Karena dari itu ya Bapa, segala pergumulan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang menuntun kami agar kami dapat menyelesaikan segala pergumulan kami, dan kami dapat selalu memuji serta memuliakan nama-Mu itu ya Tuhan. Tuhan, dan juga kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau jauhkan virus corona itu ya Bapa dari kami, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya, agar kami dapat kembali bersekutu kepada umat-Mu dalam gereja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari BM 485. Bersama
mengakhiri ibadah kita, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Agar kita mengakhiri ibadah kita di dalam damai, mari kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Sini semua. Selamat hari Minggu. Kumpul biar nampak. Kami yang sudah melaksanakan ibadah mengucapkan selamat hari Minggu.